pemeriksaan saksi. Sebelum kita lanjutkan, kepada saudara tergugat 2, saudara hadir dalam persidangan ini sebagai pihak prinsipal atau kuasanya? Kami hadir di sini sebagai kuasa hukum dari tergugat 2 yang mulia. Ya. Surat kuasanya ada? Ada yang mulia. Silakan dibawa ke depan. Para pihak silakan maju ke depan. Tidak yang mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan ya dengan pembuktian dan pemeriksaan saksi. Saudara penggugat, sudah siap alat bukti dan saksinya? Sudah siap ya. Sudah siap ya. Jadi alat bukti apa yang ingin Anda ajukan? Alat bukti kami yaitu beberapa dokumen dan beberapa foto dari tempat kejadian ya mulia. Silakan dibawa ke depan. Para pihak silakan maju ke depan. Jadi mengenai saksi, berapa orang saksi yang ingin Anda hadirkan? 1 orang saksi dan 2 orang ahli yang mulia. Baiklah, siapa saksi pertama yang ingin dihadirkan? Saksi pertama kami yaitu saudara Ajat Sudrajat selaku ketua LSM Semut Merah yang mulia. Mohon maaf yang mulia, kami keberatan dengan saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat karena esensi dari saksi adalah yang melihat, mendengar, dan merasakan langsung peristiwa hukumnya. Mohon maaf yang mulia, benar apa yang dikatakan kuasa hukum tergugat, akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garing PU angka 8 garing 2010 bahwa pada saatnya seseorang memberikan keterangan tidak mesti pendengar, tidak mesti pendengar dan tidak mesti pendalam. Baiklah, keberatan ditolak. Jadi silakan kuasa hukum penggugat untuk menghadirkan saksinya. Saudara saksi silakan memasuki ruang persidangan. Silakan dulu. Saudara saksi, kartu identitasnya ada? Silakan dibawa ke depan. Saya bacakan ya. Nama Anda Ajat Sudrajat, tempat tanggal lahir Merangin 17 Agustus 1964, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 10 Bangko Jambi, agama Islam, benar? Benar yang mulia. Pekerjaan saudara? Awal sebagai ketua LSM Semut Merah yang mulia. Saudara kenal dengan pihak penggugat? Iya, kenal yang mulia. Kenal ya, jadi hubungan kerja atau keluarga ada? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Baiklah, sebelum jadi saksi dalam persidangan ini, saudara siap disumpah? Bersedia yang mulia. Baiklah, kalau begitu silakan maju ke depan. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, saya ingatkan saudara sudah disumpah. Apabila saudara tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, maka saudara akan dikenai pasal 242 ayat 1 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu ya. Dan ancaman pidananya itu paling lama 7 tahun penjara. Mengerti? Mengerti yang mulia. Pihak penggugat silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih mulia. Selamat siang saudara saksi. Iya siang Pak. Anda ini kan ketua LSM Semut Merah di Kabupaten Merangin, betul? Iya betul Pak. Apakah betul saudara tergugat satu ini pernah melakukan kerjasama pembukaan dengan perusahaan asing asal Malaysia? Iya betul Pak. Jadi apakah betul saudara tergugat satu ini pernah melakukan pembukaan namun merusak sejumlah habitat satwa? Iya pernah Pak. Di sini mulia kita dapat melihat bahwa tergugat satu dalam melakukan pembukaan tidak menggunakan etikat yang baik kan mulia. Keberatan yang mulia, saya rasa kuasa hukum penggugat telah seenaknya saja mengambil kesimpulan sendiri tanpa menceritakan keseluruhan Oh permasalahan tidak yang mulia, kami tidak mengambil kesimpulan sendiri. Akan tetapi apa yang kami katakan itulah sesuai dengan faktanya. Mohon maaf yang mulia, fakta yang mana saudara penggugat maksud? Saudara tidak menyebutkan bahwa perkara tersebut telah diselesaikan dengan mediasi dan mediasinya itu berhasil. Mediasi adalah salah satu bukti bahwa klien kami memiliki etikat yang baik. Dan kami pikir yang mulia perkara tersebut telah berakhir dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Dan di sini kami membawa hasil mediasinya. Jadi harap tenangnya kepada para pihak, keberatan diterima. Jadi saudara penggugat, kami jangan mengambil kesimpulan sendiri ya selama persidangan ini berlangsung. Baik ya. Baiklah, masih memiliki pertanyaan? Masih ada. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Saudara saksi,
Anda ini kan ketua LSM Sahabat Merah di Kabupaten Marangi. Apakah Anda pernah melakukan pengawasan di kabupaten tersebut? Iya Pak, kami sering melakukan pengawasan dan mengawal isu-isu di seputar lingkungan Kabupaten Marangi. Oh, begitu. Jadi kalau begitu Anda memahami secara menyeluruh tentang persoalan ini. Iya, saya tahu Pak. Karena sejak awal kami telah melakukan pengawasan dan juga ikut mengawal kasus ini sampai sekarang. Bisa saya lanjut yang mulia? Silakan. Saudara saksi, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa Anda mengetahui persoalan ini karena Anda mengikutinya dari awal kan? Yang ingin saya tanyakan, pada saat proses penyusunan AMDAL, Anda selaku pemerhati lingkungan dan masyarakat yang ada di daerah tersebut itu dilibatkan atau tidak ya? Awal dan masyarakat tidak terlibat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Cukup dari kami yang mulia, namun mohon dijadikan catatan oleh Panitra berdasarkan dari keterangan saksi bahwa Tubuhat 1 dan Tubuhat 2 memang dari awal tidak memiliki etikat yang baik yang mulia, karena telah menyalahi pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih. Selanjutnya silakan tergugat 1. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, di sini kan yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL dari usaha klien kami yaitu pemerintah, masyarakat, dan penanggung usaha. Bisakah Anda jelaskan apakah peran mereka masing-masing dalam proses penyusunan dokumen AMDAL tersebut? Begini, peran pemerintah itu dalam proses penyusunan AMDAL yaitu berkewajiban untuk memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan itu layak apa tidak yang dilakukan oleh si penanggung jawab usaha atas suatu rencana kegiatan. Walaupun si penanggung jawab usaha bisa menunjuk pihak lain, kayak konsultan lingkungan hidup dalam proses pembuatan AMDAL tersebut. Dan adapun peran masyarakat dalam hal ini, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, kebutuhan, atau usulan-usulan untuk memperoleh keputusan terbaik AMDAL ini. Jadi yang mulia, berdasarkan keterangan saksi sudah jelas bahwa peran dari klien kami hanya melakukan penyusunan dan penelitian. Yang memutuskan layak atau tidaknya AMDAL tersebut itu bukan wewenang dari klien kami. Saya rasa cukup yang mulia. Terima kasih. Ya. Selanjutnya tergugat 2 silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah betul dalam prosedur pembuatan AMDAL itu terdapat proses penyusunan dan penilaian AMDAL? Iya, betul Pak. Betul ya. Jadi, apakah betul setelah proses penyusunan, penanggung jawab usaha dapat mengajukan dokumen AMDAL kepada komisi penilaian terkait untuk dilakukan pengujian berdasarkan peraturan? Iya, betul. Kemudian, apakah betul dalam proses penilaian untuk menentukan layak atau tidaknya suatu AMDAL tersebut itu terdapat sebuah persidangan yang dimana harus dihadiri oleh wakil masyarakat? Iya, betul Pak. Dari kami itu ya. Ya. Pihak penggugat ingin menanggapi keterangan saksi. Akan kami tanggapi di kesimpulan yang Ya, bagaimana dengan saudara? Kami akan menanggapinya pada kesimpulan yang Tergugat 2 bagaimana? Akan kami tanggapi di kesimpulan yang mulia. Untuk sementara kesaksian saudara dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silakan mengambil kartu identitas dan meninggalkan ruang persidangan. Pihak penggugat silakan menghadirkan saksi berikutnya. Saudari ahli, silakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Saudara ahli bisa maju ke depan memperlihatkan kartu identitas dan surat tugas Anda. Silakan. Selamat siang, saudara dalam keadaan sehat. Sehat yang mulia, saya bacakan identitasnya. Nama saudara Profesor Dr. Haji Anil Kembali Nakael, lahir di Jambi 12 Juni 1972, agama Islam, warga negara Indonesia dan beralamat di Jalan Jambi Selatan nomor 24, benar? Iya benar yang mulia. Pekerjaan saudara? Saya sebagai dosen dan peneliti yang mulia. Sebelum memberikan pendapat, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Iya bersedia yang mulia. Silakan maju ke depan dan ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli dalam persidangan ini, sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan pendapat yang sebenarnya akan memberikan pendapat yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki, sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki,
dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan kembali. Saudara Ali, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan pendapat sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saudara miliki. Jika tidak, saudara dapat dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara mengerti? Iya, mengerti Yang Mulia. Oke, penggugat silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang Prof. Iya, selamat siang. Prof ini kan ahli dalam bidang hukum lingkungan. Ya, betul. Jadi menurut Prof apa penyebab kebakaran hutan? Ya, jadi begini. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan, yaitu faktor alam, akan tetapi persentasenya ini sangat kecil, seperti larva, gunung Merapi, dan atau petir. Dan yang kedua, ada faktor perbuatan manusia, presentasinya sangat besar. Faktor perbuatan manusia ini juga dapat disebabkan karena sengaja dengan maksud tertentu ataupun karena kelalaian. Jadi Prof bagaimana cara mengetahui kebakaran tersebut diakibatkan oleh kelalaian perbuatan manusia Prof? Oh, gampang. Saudara cukup melihat saja sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang disiapkan oleh pihak penanggung jawab usahanya. Jadi apakah Prof pernah melakukan penelitian di lokasi tersebut? Iya, pernah. Apa hasil dari penelitian Prof? Ya, jadi ada beberapa poin yang menjadi garis besar dari hasil penelitian saya. Pertama, kebakaran lahan tersebut disebabkan oleh ulah manusia. Kedua, sampel tanah gambut dari lokasi bekas kebakaran tersebut memiliki kandungan zat kimia beracun dan berbahaya, yaitu ether. Dan ketiga, akibat dari kebakaran lahan tersebut menimbulkan kerusakan terhadap tanah gambut. Seperti itu, Pak. Tadi Prof mengatakan bahwa kebakaran hutan tersebut diakibatkan oleh perbuatan manusia. Mengapa Prof? Ya, jadi berdasarkan hasil penelitian saya, kebakaran lahan tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia. Karena kebakaran yang diakibatkan oleh alam tidak akan menimbulkan dampak luas. Misalnya, musim kemarau panjang yang berakibat naiknya suhu di berbagai wilayah, termasuk hutan. Sedangkan kebakaran lahan ini kan terjadi pada musim hujan dan terjadi pada lahan gambut yang sulit terbakar. Dan dari hasil peninjauan saya ke lokasi kebakaran tersebut, ternyata terdapat sebuah kanal yang memisahkan antara lahan yang satu dengan bagian lahan yang lain. Sehingga di sini terbukti bahwa kebakaran lahan tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia dengan sengaja. Bisa saya lanjut ya, Mulia? Sebelum dilanjutkan, pada saudara ahli, saudara tadi menyebutkan mengenai ether. Bisa saudara ahli jelaskan apa itu ether? Ya, jadi yang Mulia, ether ini adalah zat kimia yang memiliki potensial sebagai alternatif bahan bakar, di mana ether ini tidak perlu lagi digunakan bersama dengan obat-obatan lain karena telah memenuhi tes anestesi. Jadi sangat banyak ya kerugian dari penggunaan ether ini. Ether ini mudah meledak dan terbakar, memiliki bau yang tidak enak, dapat mengiritasi jalan nafas. Ether ini dapat menimbulkan hiperglikemia, dapat menimbulkan hipersekresi glandular ludah, dan dapat menyebabkan mual dan muntah. Apabila ether ini digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar lahan, ini dapat merusak kandungan tanah. Seperti itu yang Mulia. Selanjutnya silakan. Lanjutkan. Saya lanjut ya, Prof. Tadi seperti penjelasan terakhir Anda bahwa apabila ether ini dijadikan sebagai bahan bakar itu dapat merusak tanah ya, Prof. Bisa Prof jelaskan mengenai hal itu? Ya, jadi dalam penelitian ini saya mengambil sampel dari beberapa tempat yang berpotensi sebagai hotspot kebakarannya. Dan hasilnya ditemukan hotspot titik api penyebab kebakaran lahan tersebut mengandung zat kimia beracun dan berbahaya, yaitu ether. Dan terbukti bahwa ether ini adalah penyebab meluasnya api. Dan kemudian salah satu ciri dari kerusakan tanah akibat kebakaran lahan ini adalah terjadinya penurunan ketebalan. Bahwa tanah gambut yang telah dibakar akan mengalami penurunan ketebalan hingga 20 sampai dengan 30 cm. Tanah gambut tersebut akan mengalami peningkatan pH tanah hingga lebih dari 5, serta akan menghasilkan unsur hara. Jadi sudah jelas ya, Prof. Perbuatan ini betul-betul ulah manusia ya? Iya, sudah sangat jelas. Cukup dari kami yang mulia, terima kasih. Saudara Ali, cara mengetahui bahwa kebakaran ini disengaja atau tidak dapat ditentukan melalui apa? Ya, jadi yang mulia, untuk menentukan suatu kebakaran terjadi karena disengaja atau tidak, ini dapat ditentukan melalui satelit dengan menggunakan GPS atau dengan melakukan verifikasi lapangan.
Selanjutnya silakan tergugat 1 mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, berdasarkan pernyataan saudara tadi, apakah saudara ahli ini sudah melakukan kedua hal tersebut? Ya, saya sudah melakukan verifikasi lapangan. Tepatnya pada tanggal 29 Februari 2015. Jadi, ketika saudara ahli belum bisa melakukan kedua hal tersebut, maka kesimpulan Anda mengenai kebakaran tersebut disengaja atau tidak masih belum jelas, karena saudara ahli hanya menggunakan salah satu metode saja, bukan dengan keduanya. Anda ternyata tidak mengamati pernyataan saya sebelumnya yang mengatakan bahwa untuk mengetahui kebakaran ini disengaja atau tidak, ini dapat ditentukan melalui satelit atau verifikasi lapangan. Jadi Yang Mulia, dalam penelitian ini saya memilih untuk melakukan verifikasi lapangan saja. Seperti itu, Bu. Tadi kan saya bertanya yang keduanya, Bu. Cukup dari kami Yang Mulia, terima kasih. Silakan tergugat 2 mengajukan pertanyaan. Dari kami tidak ada yang berterima kasih. Pihak penggugat ingin menanggapi keterangan ahli. Akan kami tanggapi di kesimpulan yang mulia. Bagaimana dengan saudara? Kami akan menanggapinya pada kesimpulan yang Tergugat 2 Akan kami tanggapi di kesimpulan Yang Mulia. untuk sementara kesaksian saudara ahli dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silakan mengambil kartu identitas dan surat tugas Anda dan meninggalkan ruang sidang. Pihak penggugat silakan menghadirkan saksi baru. Saudara ahli, silakan memasuki ruang persidangan. Saudara ahli bisa maju ke depan, perlihatkan kartu identitas dan surat tugas Anda. Enggak, bukan pelek. Kenapa tidak bilang? Selamat siang, saudara dalam keadaan sehat. sehat yang mulia. Ya, mohon dikoreksi jika ada yang salah. Di sini nama saudara Profesor Dr. Basuki Fadil SMH, umur 52 tahun, lahir di Jogja 9 Juli 1964, agama Islam, warga negara Indonesia dan beralamat di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Benar yang mulia. pekerjaan saudara Saya sebagai dosen dan peneliti yang sebelum memberikan pendapat, apakah saudara bersedia dan sumpahnya? bersedia yang mulia. Silahkan maju ke depan dan saudara silahkan ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam persidangan ini sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan pendapat yang sebenarnya akan memberikan pendapat yang sebenarnya sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saya miliki dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik saudara ahli, saya ingatkan saudara sudah disumpah jadi wajib memberikan pendapat sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang saudara kuasai. Saudara paham? Paham yang mulia. Pihak penggugat silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Selamat siang, saudara ahli. Siang. Saya panggil Prof aja ya. Prof, apakah apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu? Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata atau Burgerling Book dalam buku 3 BW pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang yang berbunyi tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Mengacu pada pasal ini, PMH memiliki 4 unsur. Dan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat. Yang pertama itu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang kedua bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yang ketiga bertentangan dengan kesusilaan, dan yang keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Gini Prof, tadi saya sempat mendengar bahwa perbuatan melawan hukum itu memiliki 4 unsur ya. Bisa Prof jelaskan mengenai 4 unsur tersebut? Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu yang mulia. Yang pertama itu perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang telah diatur dalam undang-undang. Yang kedua itu harus ada kerugian. Kerugian ini ada 2. Yang pertama itu kerugian material yang terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kerugian yang kedua itu kerugian imaterial. Kerugian ini dapat menimbulkan kerugian yang bersifat sakit, ketakutan, dan kehilangan kesenangan hidup.
Unsur yang ketiga itu harus ada kesalahan. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Yang objektif yaitu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat, dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan yang secara subjektif yaitu berdasarkan keahlian yang ia miliki, ia dapat menduga akibat dari perbuatannya. Dan unsur yang terakhir itu adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan ini terdapat dua teori yang digunakan. Teori yang pertama itu teori condition sine qua non dan teori Ferrero Sacchi. Teori condition sine qua non yaitu seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum akan selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Dan teori Ferrero Sacchi yaitu si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selainnya dapat diharapkan sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi apabila unsur yang Prof tadi jelaskan itu tidak terpenuhi, apakah ada konsekuensinya ya Prof? Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif. Jadi, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikenai pasal perbuatan melawan hukum yang mulia. Bisa pernah saya lanjutkan yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Gini Prof, apakah suatu badan hukum dapat diminta pertanggungjawabannya terkait dengan PMH yang dilakukan terhadap badan usaha tersebut Prof? Ya. Suatu badan hukum yang telah didaftarkan kepada kementerian dapat dimintai pertanggungjawabannya jika terdapat perbuatan melawan hukumnya. Dan yang bertanggung jawab itu adalah pemilik badan hukum itu sendiri atau yang ditunjuk oleh perseroan. Cukup dari kami yang mulia, terima kasih. Ya. Selanjutnya tergugat 1, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, apakah pihak yang lalai dalam tanggung jawab usahanya dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal perbuatan melawan hukum? Nah, ada hal yang menarik untuk membedakan ketentuan pasal 1365 dan ketentuan pasal 1366 KUH Perdata yang mulia. Secara redaksional, ketentuan pasal 1365 menggunakan kata-kata karena salahnya atau syul. Berbeda dengan ketentuan pasal 1366 yang menggunakan kata-kata karena kelalaian dan ketidakhati-hatian. Asher dalam bukunya juga menekankan tentang hal ini. Menurutnya, jika ketentuan pasal 1365 menekankan pada perbuatan aktif, maka ketentuan pasal 1366 menekankan pada aspek pembiaran. Kedua pasal ini konon diinspirasi oleh pembedaan yang lazim dalam hukum pidana, yaitu kelalaian dan kesengajaan. Dengan demikian, segala perbuatan yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan ketidakhati-hatian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sepanjang perbuatan itu salah. Dan oleh karena itu, si pelaku layak dibebankan untuk mengganti kerugian tersebut. Saudara ahli, faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum? Faktor-faktornya itu ada dua. Yang pertama yang berasal dari undang-undang dan yang berasal dari hukum tidak tertulis. Yang berasal dari undang-undang itu seperti hak pribadi, pembelaan diri, keadaan memaksa atau hormat, dan perintah jabatan. Tolong saudara ahli jelaskan lebih detail lagi tentang faktor tersebut terkait dengan keadaan memaksa. Menurut Prof. Subakti dalam bukunya, beliau mengatakan untuk dapat dikatakan keadaan memaksa, keadaan itu di luar fokusan manusia dan bersifat memaksa, yang mana kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini tidak dapat dipastikan sebelumnya karena keadaan itu di luar fokusan manusia. Selanjutnya beliau mengatakan keadaan memaksa ini terbagi dua. Yang pertama itu yang bersifat absolut dan yang bersifat relatif. Yang bersifat absolut yaitu perjanjian tidak mungkin lagi dilaksanakan. Jadi tidak mungkin lagi untuk menentukan ganti rugi. Dan yang bersifat relatif yaitu perjanjian masih dapat dilaksanakan, tapi butuh pengorbanan yang besar bagi pihak yang melakukan kesalahan. Cukup dari kami yang mulia, terima kasih. Selanjutnya silakan tergugat 2 mengajukan pertanyaan. Dari kami tidak ada yang mulia. Terima kasih ya. Tergugat ingin menanggapi keterangan ahli. Kami akan menanggapinya di kesimpulan yang mulia. Bagaimana dengan saudara? Akan kami tanggapi pada kesimpulannya. Tergugat 2 bagaimana? Kami pun begitu yang mulia. Sementara kesaksian saudara ahli dianggap cukup. Terima kasih atas keterangan saudara. Silakan mengambil kartu identitas dan surat tugas Anda dan tinggalkan ruang sidang. Pihak penggugat sudah cukup ya saksinya? Sudah cukup yang mulia. Selanjutnya pembuktian dan pemeriksaan saksi oleh tergugat 1. Sudah siap alat bukti dan saksi? Belum siap. Belum siap ya. Bagaimana dengan saudara? Kami juga belum siap yang mulia, namun kami akan menghadirkannya pada persidangan selanjutnya.
Jadi diharapkan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membawa alat bukti dan saksinya pada persidangan berikutnya. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 30 Mei 2016 dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Dengan ini, sidang ditunda. Majelis Hakim menegakkan ruang persidangan, hadirin dimohon duduk. Majelis Hakim masuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sidang lanjutan perkara perdata Pengadilan Negeri Muara Belian dengan nomor register perkara 231-PDTCA-3 PNB. Dengan ini menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembuktian dan pemeriksaan saksi tergugat 1 dan tergugat 2. Saudara tergugat 1, sudah siap alat bukti dan saksinya? Tergugat 1 Sudah siap ya? sudah siap ya? Jadi bukti apa yang ingin Anda ajukan? Kami akan mengajukan beberapa bukti surat yang untuk Surat. Silakan dibawa ke depan. Mengenai saksi, berapa orang saksi yang ingin Anda hadirkan? kami akan mengajukan 1 orang saksi dan 1 orang ahli yang mulia. Siapa saksi pertama yang ingin dihadirkan? Saksi pertama kami bernama Tariza Putri SE yang mulia. Mohon maaf yang mulia, kami keberatan dengan saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat 1, di mana saksi tersebut merupakan pegawai dari PT Tujuan Farm sehingga kesaksian itu tidak objektif karena adanya tekanan dari pemimpin yang mulia. Mohon maaf yang mulia, saya rasa kuasa hukum penggugat keliru karena saksi yang ingin kami hadirkan di sini sudah tidak bekerja lagi di PT Tujuan Farm yang mulia. Baiklah, keberatan ditolak. Jadi silahkan saksinya dihadirkan ya. Yang mulia, saudara saksi silakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi bisa maju ke depan memperlihatkan kartu identitas saudara. Selamat siang, saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saya bacakan identitasnya ya. Nama saudara Tariza Putri SE, lahir di Merangin 23 Januari 1973, warga negara Indonesia, agama Islam, dan beralamat di Kelurahan Pulau Layang, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin. Benar? Benar yang mulia. Pekerjaan saudara? Sekarang saya wira swasta yang mulia. Apakah saudara kenal dengan tergugat 1? Ya, saya kenal. Beliau adalah direktur di PT Tujuan Palem tempat saya bekerja dulu yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan kerja atau keluarga dengan tergugat 1? Oh, tidak sama sekali yang mulia. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Silakan maju ke depan dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Saudara mengerti? Iya, iya, mulia. Tergugat 1 silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat siang saudara saksi. Siapa? Baik. Apakah benar pada tanggal 24 Maret 2014 itu terjadi perjanjian antara klien kami dan tergugat 2? Iya, benar. Benar. Ya. Di mana perjanjian tersebut dilakukan? Itu di kantor pemerintahan Kabupaten Merangin. Baik. Apakah pada saat itu Anda hadir? Iya, saya hadir. Apakah kedudukan Anda pada saat itu? Pada saat itu saya diminta alasan saya dari PP Tujuan Palem untuk menjadi saksi dalam pembuatan perjanjian kerjasama tersebut. Baik. Apakah Anda paham betul atas semua isi surat perjanjian kerjasama tersebut? Iya Pak, saya paham karena salah satu isi pasal tersebut mengatakan bahwa pihak pertama itu pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban melakukan segala pengawasan atas usaha pihak kedua yaitu PT Tujuan Palem. Jadi yang mulia, berdasarkan transaksi sudah jelas bahwa tergugat 2 telah lalai tugasnya selaku pengawas dari klien kami. Keberatan yang mulia, saya rasa pihak tergugat 1 telah mengambil kesimpulan sendiri
karena berdasarkan keterangan saksi ahli hukum lingkungan sebelumnya yang mulia, bahwa telah ditemukan hotspot titik api yang mengandung zat kimia terbakar, sehingga kebakaran ini bukan merupakan ulah kelalaian pemerintah yang mulia, namun merupakan ulah kesengajaan yang mulia. Jadi keberatan diterima. Pada saudara tergugat 1, jangan mengambil kesimpulan sendiri selama persidangan ini berlangsung. Baik, ya mulia. Masih memiliki pertanyaan?